Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku hadirin hadirat, warga masyarakat, tetangga dan bangsa Indonesia yang kami cintai, kami muliakan, utamanya adalah para ahli Al-Quran, adalah keluarga Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda semuanya di hari ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari segala macam kesulitan. Allah yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Empunya, dan dimudahkan segala urusan, diberikan kesuksesan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, hari tanggal 28 Muharram sesuai dengan juz 28 catatan harian kita yang berhubungan dengan keluarga, ya, dari keluarga. Jadi tema yang ada di juz 28 ini, 28 Muharram juz 28 ini banyak. Jadi dari suratnya ada surat Al-Mujadilah, ada surat Al-Hasyr, ya kan. Mujadilah ini keluarga, ya, munajat. Lalu kemudian Hasyr ini perang, ya kan. Kemudian ada Mumtahanah, ya, ini juga ada orang-orang yang beda ideologi, ada yang memusuhi, ada yang tidak. Kemudian surat Shaf perang juga, dan gesekan. Ada surat Munafiqun, orang yang oportunis, ya, surat Al-Jumu'ah dulu. Jadi sholat Jum'ah, kemuliaan hari Jum'at dan sholat Jum'at, orang Al-Munafiqun. Baru ada At-Taghabun, bagaimana ini adalah nanti orang itu ada ending perjalanannya, ada untung dan rugi. Kemudian ada sholat cerai, surat cerai, tolak, dan ada surat tahrim yang mengharamkan. Jadi di seluruh, jadi cakupan ini kita akan membuat catatan harian sekitar masalahnya sifat taat atau sifat nurut dan sifat membangkang yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Saudaraku, di ayat surat Al-Mujadilah ini ada hukum keluarga yang luar biasa. Dalam konteks kefikihan disebut sumpah zihar. Sumpah zihar ini adalah perkataan seorang suami kepada istri, menyerupakan istrinya dengan orang yang haram dinikah atau mahram, seperti ibunya di situ. Anti alayya ka dhahri ummi, kamu kayak ibu saya. Maka dengan ucapan itu ternyata mempunyai konsekuensi, ya kan, mempunyai konsekuensi. Dan seorang istri ketika diajak berhubungan badan, seksualitas, ya, dan tentu ini ada kaitannya dengan syahwat, ada kaitannya dengan birahi. Birahi pun harus disalurkan dengan baik, dengan resmi, dengan benar, ya kan. Dan itulah celah aturan ini menjadi bagus, sudah menyalurkan, sudah puas, dan kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika jadi suami mengajak itu, akhirnya dia mengatakan, oh, kamu sudah mengatakan seperti itu, lalu saya harus nanya kepada Rasulullah, ayo kita ke Rasul. Ternyata mereka berdua datang kepada Rasulullah, dan ceritanya sangat menarik bahwa Rasul, ini suami saya, dulu saya sangat dicintai, sangat dicium-cium, dicecep-cecep, di ini dan seterusnya, sebagaimana orang cinta. Lalu setelah perutku menjadi hoyor-hoyor seperti ini, banyak mengeluarkan anaknya, saya disamakan dengan ibunya. Gimana Rasulullah tidak mendapatkan jawaban sebelum mendapatkan wahyu Allah, dan mengatakan, aku tidak punya jawaban. Orang ini bergegas akan pergi, dan kemudian Rasulullah ada tanda-tanda mendapatkan wahyu, dan dapat turunlah surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang ada di samping Rasulullah, bahwa jadi aduan orang itu telah didengar oleh Allah di atas langit, dari atas langit yang 7. Maka itulah di antara dinamika jadi keluarga, dan kemudian ada saat-saat yang sangat
bagaimana cinta itu sangat tinggi, birahi juga tinggi. Ada saat-saat yang jadi sudah mengalami layu dan loyo, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Ini juga jadi bagian dari tadi kalau sesuai dengan tema, ya kan, ada sebetulnya belum tentu adalah sebuah pembangkangan, tapi menjadi ada unsur jadi mungkin kebosanan atau penurunan rasa cinta sehingga memperlakukan sesuatu jadi menjadi berbeda, ya. Dan disitulah kemudian syariat Allah turun, maka hukumannya bagi laki-laki harus memerdekakan budak, harus kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tidak memberi makan jadi 60 orang miskin, ya. Tapi ini memang ceritanya menarik. Memang ada yang lebih miskin dari saya dan akhirnya disuruh pulang Rasulullah SAW dan bahkan dikasih bekalnya untuk pulang. Saudaraku, nah ini kemasan babi masalah jadi di keluarga, ya kan. Jadi bentuk jadi perbedaan, kemudian pergeseran tingkat keberpihakan itu juga jadi menimbulkan suatu di masyarakat. Ya, di dalam ayat namanya surat Al-Hasyr, orang yang sudah hidup jadi bermasyarakat dengan baik di Madinah, tapi jadi tahu-tahu kemudian jadi menanam atau menyimpan rasa dendam, kebencian dan seterusnya, dan akhirnya yang awalnya hidup dengan baik kemudian menjadi permusuhan. Yaitulah yang disebut orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang kepada Rasulullah SAW, juga penduduk Madinah, ya kan, pendatang. Dan akhirnya mereka jadi pindah dari Madinah ke jadi Khazraj, ke Khaybar. Nah, ini juga terjadi. Coba lihat ini sifat jadi apa namanya keberpihakan atau ketaatan atau dan pembangkangan atau menjauh dan memusuhi. Begitu juga ketika masuk di surat Al-Mumtahanah, ya kan, ini juga luar biasa kaitannya. Misalnya ada ketaatan, pembangkangan, ya kan, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kaumnya, dan sebagian yang lain masih belum mau mengikuti ajakan Ibrahim, dan di situ ada bapaknya, luar biasa, bisa disimak di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, ya kan, dan seterusnya. Tapi ada orang yang sebetulnya tidak cocok, tidak sama, tapi bisa menahan dan menjaga komunikasi dengan baik. Itu di ayat yang ke-8, 9, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, bisa disimak juga, luar biasa, ya. Itu surat Al-Mumtahanah, ya, di antara yang terkait dengan tema ini tadi. Lalu ada yang namanya surat As-Saff. Saff ini juga konteksnya sebetulnya perang, ya kan. Jadi konteksnya pasti ada pembangkangan, ada ketaatan. Di akhir surat Saff ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansar ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansar fa amanat ta'ifatun, ya kan, wa kafarat ta'ifah. Jadi ada yang berpihak, beriman, dan ada yang tidak, tuh. Luar biasa. Bahkan yang dibuat contoh di situ, jadilah kamu orang-orang penolong Allah, sebagaimana Isa putra Maria mengatakan kepada para ngefanisnya, jadi jadilah kamu penolong-penolong aku kepada Allah. Fa amanat ta'ifatun, ya kan, maka sebagian mau dan sebagian juga membangkang. Fa iyadnal ladzina amanu ala aduwwin fa asbahu dhahirin. Surat Al-Jumu'ah, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, atau ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil. Dan di situ juga jadi apa namanya jadi surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, pembangkangan jadi ketaatan dan pembangkangan, ya kan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dan jadi walillahil izzatu walirrasuli wal mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang membangkang, ya kan. Akhirnya ditutup dengan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kamu jangan jadi dengan anakmu dan hartamu melalaikan Allah, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu coba. Lalu kemudian ada surat At-Taghabun, luar biasa. Bahkan di ayat yang ke-14-nya,
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu. Jadi bahkan yang membuat orang itu bergeser dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama, kadang-kadang adalah jadi disebabkan oleh keluarga. Oke, salat at-thalaq, ya kan, cerai, masya Allah. Jadi ini keluarga banget, ya kan, dan itu bagian dari kehidupan yang dialami secara nyata, ya kan. Kalau jadi sebuah keniscayaan, kadang juga ada yang namanya perpisahan dan perceraian, tapi di situ diatur luar biasa. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Ini hebat sekali. Dan bahkan ayat yang terkenal 1000 dinar itu adalah apa namanya, ada di surat Thalaq ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Ini di ayat yang kedua dari surat Thalaq ini, dan ayat yang ketiga. Ya. Di situ ada luar biasa, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Di yang terakhir surat At-Tahrim ada contoh jadi ketaatan dan pembangkangan jadi di keluarga, bahwa ada contoh keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Dan ada contoh wa daraballahu mathalal lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Jadi di situ di dalam keluarga ada Nabi yang mulia Lut dan Nuh alaihi salatu wassalam, dan ternyata ada pembangkangan dan istrinya masuk neraka, dan juga ada pembangkangan dan ketaatan. Contoh jadi keluarga Fir'aun, jadi Asia sang istri masuk surga dan ternyata menjadi Fir'aun masuk neraka. Itu adalah fenomena yang bisa dicatat dan diungkap di dalam juz 28 ini, saudaraku. Maka membangkang itu adalah sifat yang negatif, jadi tak bagus, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan semuanya ini, dan itu nikmat karunia tidak bisa dihitung. Dan orang yang taat tentu adalah orang yang baik, dan taat itu adalah sifat yang positif. Membangkang negatif, kemudian taat adalah positif, dan positif ujungnya dalam kehidupan yang baik, negatif dalam kehidupan yang tidak baik, ya. Baik kehidupan di dunia ini, maka kemudian jadi kehidupan di akhirat, jadi berdosa, jadi melakukan kesalahan dan melakukan dosa, ya. Nah itu sifat. Tapi kalau misalnya, wah gimana kamu di swab negatif, itu bagus, artinya positif sehat, ya kan, begitu. Nah positif sehat, tidak ada penyakitnya, dan kemudian jadi dikatakan positif, ya kan, maka jadi positifnya itu adalah positif sehatnya, positif yang baik tadi itu. Saudaraku, kembangkanlah jadi sifat ketaatan, dan letakkan pada posisinya yang tepat, jadi, dan kemudian dominankan sifat ketaatan ini di atas pembangkangan. Semakin tinggi sifat ketaatan manusia, maka semakin kecil pula jadi sifat pembangkangan dan ingkarnya manusia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.